Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Muslim, NPM 102222032. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang ma'rifatullah, inti dari ma'rifatullah. Ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kunci penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, karena yang pertama memberikan dasar kepercayaan dan keyakinan spiritual yang mendalam, menjadi panduan moral, membantu memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, menyediakan sumber dukungan dan penyembuhan mental dan emosional, menetapkan tujuan hidup yang lebih besar dan memberikan makna dalam tindakan sehari-hari. Lalu bisa mendorong hubungan sosial yang sehat dan toleransi tanpa adanya perguncingan antar agama. Mengatasi ketakutan akan masa depan dan ketidakpastian, lalu membentuk karakter yang baik seperti kejujuran. Poin kedua yaitu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Maka dari itu, perintah mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang diharuskan kepada hamba-hambanya. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang terjemahannya adalah, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan ada 4 hal cara untuk agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah kenali keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mengenal keberadaannya dengan cara kita beriman kepadanya, beribadah kepadanya. Yang kedua adalah caranya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Seperti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh makhluk ciptaannya di dunia. Cara yang ketiga adalah kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang tadi adalah rububiyah dan sekarang adalah uluhiyah. Lalu apa sih uluhiyah? Uluhiyah itu yaitu dengan cara meyakini bahwa hanya Allah semata kita harus beribadah. Jadi yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah hanya satu-satunya Tuhan. Yang keempat adalah kenali semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Dan yang ketiga dari ma'rifatullah adalah penghalang ma'rifatullah. Penghalang ma'rifatullah adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa penghalang ma'rifatullah yang dapat dijelaskan. Yang pertama, penyakit syahwah. Penghalang ini berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan. Penyakit syahwat dapat berupa kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta. Penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah. Untuk mengatasi penyakit syahwah, seseorang harus memerangi nafsu dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari penghalang ma'rifatullah adalah penyakit syubhat. Penghalang ini lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Penyakit syubhat dapat berupa keraguan, kebingungan, dan ketidakjelasan identitas dan kepribadian.
Seperti kayak gini, misalnya contoh, kita tuh bingung sama diri kita sendiri, kita harus bagaimana apa. Nah, itu tuh merupakan penghalang ma'rifatullah. Poin yang ketiga adalah kefasikan. Penghalang ini berkaitan dengan pembuatan maksiat dan kemaksiatan, kefasikan, kesombongan, kezoliman, dan dusta termasuk bentuk kemaksiatan. Keempat, yang sering terjadi dari masyarakat kita adalah sifat sombong. Penghalang ini berkaitan dengan sikap sombong atau takabur. Penyakit ini dapat menjadikan seseorang sombong. Yang kelima, poin kelima, penyimpangan. Penghalang ini berkaitan dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam melakukan pembuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam mengatasi penghalang ma'rifatullah, seseorang tuh harus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti ajaran agama dengan benar. Adapun poin berikutnya, bukti dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa sumber yang relevan. Berikut adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijelaskan. Ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu bukti fitrah. Setiap manusia memiliki meyakini keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala secara fitrah itu dan memiliki naluri bertahan. Yang kedua, bukti indrawi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya ciptaannya yang kompleks dan sulit dipahami manusia, seperti otak, struktur kerangka, mata, sistem pernafasan dan sistem saraf, sistem limfatik, peredaran darah, sistem otot, sistem hormonal, reproduksi, dan kemampuan bicara. Poin yang ketiga, itu bukti rasional. Segala fenomena yang ada di alam semesta ini membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujud Allah diantaranya adanya fenomena halako, penciptaan, sawa, penyempurnaan, qadaro, penentuan, dan hada, petunjuk. Poin yang keempat, bukti nas. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihi salam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Poin terakhir yaitu bukti sejarah. Adanya banyak bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera manusia. Bukti-bukti tersebut berupa kejadian yang luar biasa yang terjadi di alam semesta. Adapun poin terakhir dari ma'rifatullah yaitu pengesaan Allah. Pengesaan Allah membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat dan tauhid. Ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam materi pengesaan Allah ini, yaitu kalimat Allah adalah bebas dari segi struktur tata bahasa Arab dan maknanya tidak boleh diumum, dikecilkan, dilebaki di perempuan atau diterbitkan nama-nama lain. Poin kedua, orang Islam tidak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa cara sekalipun dan hanya dituntut supaya beriman, yaitu percaya dan membenarkan segala nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang jelas tanpa sembarang perincian, pengurangan, penyerupaan, atau pengubahan suwayan. Poin yang ketiga, tauhid, yaitu membagi dalam 3 bagian. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghasil. Dan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang tidak yakin dengannya. Tauhid uluhiyah mencakup firman Allah yang artinya, katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku, maka sembahlah oleh kalian, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Quran Surat Az-Zumar
Lalu poin kelima adalah tauhid uluhiyah, yaitu mencakup melakukan peribadatan kepada Allah dengan ikhlas yang dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Nah, dengan kita memahami pengesahan Allah melalui kalimat dan tauhid, seorang dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.